Hai semua, selamat datang di Candi Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan tak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, film yang akan saya ceritakan kali ini berkisah tentang sebuah keluarga kecil dari kampung, di mana keluarga ini hidup dalam segala keterbatasan ekonomi. Tak tahan dengan keadaan itu, mereka pun memutuskan untuk mengadu nasib ke ibu kota, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun pada kenyataannya harapan tak semanis impian mereka. Cobaan pun datang dengan silih berganti, dan kemiskinan pun menjadi hal yang membuat mereka rela melakukan apa saja demi sesuap nasi. Lalu bagaimanakah cara mereka menjalani hidup di perantauan? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang laki-laki bernama Alfred. Dia adalah pengusaha muda yang sukses mengembangkan usaha tekstil sutranya bersama ayahnya. Hal itu membuat para pengusaha tekstil di sekitar sana merasa iri dan tersaingi. Bahkan lawan bisnisnya menyewa sejumlah preman untuk mengacau bisnis yang dijalankan Alfred. Mereka pun tak segan meneror karyawan dan keluarganya. Keadaan pun semakin runyam saat para preman bayaran itu tega dengan sadisnya membunuh ayah Alfred tepat di depan pabriknya. Semenjak kejadian itu, Alfred tak bisa lagi menjalankan produksinya. Usahanya terpaksa harus gulung tikar karena ulah pesaing bisnisnya. Alfred pun tak bisa lagi berpikir jernih. Pikirannya dikalutkan dengan bagaimana dia harus membayar hutang dan menghidupi keluarganya. Di situasi yang semakin mendesak membuat Alfred berani melakukan aksi nekat. Dia menyandra pramugari lewat pesawat yang ditumpanginya. Alfred juga memaksa para penumpang untuk menyerahkan uang yang mereka bawa dan memasukkannya ke dalam sebuah sarung bantal. Setelah menjalankan aksinya, Alfred pun akan melarikan diri. Dia memaksa pilot menurunkan ketinggian pesawat dan setelah itu dia akan terjun dengan menggunakan parasit yang ia buat dengan menggunakan sisa kain dari pabriknya. Alfred pun terjun dengan membawa sebontos uang hasil jarahannya untuk menutup hutang dan membiayai hidup keluarganya. Setelah kejadian itu, Alfred dikabarkan meninggal dunia dan pabriknya pun terpaksa harus ditutup. Ditutupnya pabrik Alfred tentu saja berdampak pada karyawan di sana, termasuk salah satunya adalah Oscar. Dia terpaksa harus menjadi pengangguran semenjak pabrik Alfred ditutup. Dia terpaksa pulang ke kampung halamannya dan menggarap sawah bersama anak istrinya. Namun hasil sawahnya kali ini tidak bisa dijadikan tumpuan hidup. Hasil panennya semakin menurun, harga jual padi semakin anjlok karena dimanipulasi oleh para pengepul, sehingga Oscar hanya mendapatkan sedikit uang dari panennya, yang bahkan uang itu tak cukup jika untuk membeli bibit di musim tanam berikutnya. Uang yang didapatkannya sangatlah sedikit, yang nyata-nyata tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terpaksa Oscar dan istrinya Mai sepakat untuk membawa kedua anaknya yaitu Angel dan Baby merantau ke Manila, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Esok harinya mereka sekeluarga berbondong-bondong mengemasi barang-barangnya untuk berangkat ke perantauan. Dengan menebeng mobil pengangkut sayuran, mereka pun akhirnya berangkat. Di perjalanan, mobil sayur itu pun mengalami kemacetan. Sambil menunggu Pak sopir memperbaikinya, Oscar pun menawarkan Angel sepotong ubi rebus untuk mengganjal perutnya yang kosong. Namun Angel tak mau karena dia sedang merasakan giginya yang sedang sakit. Oscar pun menyuruh anaknya bersabar karena di Manila akan ada banyak dokter yang akan dapat mengobati sakit giginya. Di tengah perjalanan, Angel menemukan sekeping koin yang kemudian diberikan kepada ayahnya. Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka sampai di kota Manila. Di kota besar tersebut, mereka melangkahkan kaki dengan berjuta harapan. Untuk yang pertama kalinya, mereka menyaksikan kegaduhan kota dengan segala hiruk-pikuknya. Saat itu pun Oscar berjalan-jalan mencoba untuk mencari pekerjaan. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang menawarkan tempat tinggal dengan tarif murah. Oscar dan anak istrinya melewati kerumunan orang yang berpawai mengikuti si bapak-bapak tersebut menuju kontrakan yang dimaksud. Di sana mereka bertemu dengan pemilik kontrakan dan memberi harga 2.000 peso per bulan. Oscar pun menawarnya karena hanya mempunyai uang 1.200 peso saja, yang akhirnya pemilik kontrakan bermurah hati dan menyewakan 1.200 peso per bulan. Oscar pun mengerahkan semua uang yang dia punya untuk membayar di muka sewa kontrak selama sebulan. Malam harinya, Oscar dan sekeluarga berkeliling melihat keindahan kota Manila. Meskipun tidak bisa membeli jajan, tapi mereka sangat bahagia.
Keesokan harinya, Oscar mencoba mencari pekerjaan dengan menawarkan tenaganya untuk menjadi kuli. Di sisi lain, anak istrinya yang menunggu di rumah didatangi oleh dinas Pemkot yang memaksa mereka untuk segera angkat kaki dari kontrakan itu. Yang ternyata bangunan itu adalah milik pemerintah setempat. Dengan kata lain, mereka dilarang menempatinya secara ilegal. Mai terpaksa harus pergi dari tempat itu dengan membawa kedua anaknya yang masih kecil. Di tempat lain, Oscar harus bekerja menjadi kuli batu untuk mendapatkan sedikit uang. Setelah pekerjaannya selesai, Oscar pun sangat kecewa karena yang ia dapat bukanlah uang melainkan hanya seplastik donat sebagai tanda terima kasih. Saat sedang capek-capeknya, Oscar justru lebih sakit ketika melihat anak istrinya terlantar di pinggir jalan akibat ulah kedua bapak-bapak penipu yang menyewakan kontrakan kemarin. Mereka pun berjalan tak tentu arah menyusuri keramaian kota. Angel pun menagih janji ayahnya yang akan membawanya ke dokter gigi saat sampai di Manila. Namun Oscar yang tak punya uang hanya menyuruh putrinya untuk bersabar dan bersabar. Oscar membawa keluarganya terus berjalan menyusuri gang-gang sempit untuk mencari tempat tinggal. Hingga satu ketika mereka pun nyasar di perkampungan kumuh. Seorang wanita memberitahu mereka jika ada sebuah gubuk kosong di sebelah. Tempatnya terlihat sangat kotor karena sering dibuat mabuk-mabukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Namun karena mereka tak punya uang sama sekali, maka Oscar dan keluarganya tak punya pilihan lain. Di sisi lain, Mai pun tak tega yang melihat Angel terus-terusan menahan sakit gigi. Di lain hari, Oscar berusaha mencari pekerjaan lagi. Lewat selebaran yang ditemunya di bursa lowongan kerja, dia pun menelpon sebuah nomor dengan menggunakan koin yang ditemu Angel tempo hari. Lalu Oscar pun diminta datang esok hari ke alamat yang sudah diberikan. Di lain tempat, seorang tetangganya memberitahu Mai tentang sebuah pekerjaan untuk mendapatkan uang secara cepat. Dengan membawa kedua anaknya, Mai pun mendatangi tempat tersebut. Di sana, dia bertemu dengan seorang bernama Charlie, yang ternyata adalah pemilik sebuah bar di sana. Mai pun diminta untuk membuka bajunya untuk mengetahui apakah tubuhnya dapat menarik pelanggan. Mai pun ditugaskan untuk merayu pelanggan agar mau membeli minuman sebanyak-banyaknya. Maka gajinya pun akan dibayar sesuai minuman yang laku terjual. Sementara Oscar, dia sedang diinterview di tempat dia melamar kerja. Atasan di sana yang bernama Ong menyukai Oscar karena kejujurannya. Oscar menjawab pertanyaan di sana dengan segala kepolosannya. Ong pun menjelaskan kalau pekerjaannya kali ini sangatlah beresiko, di mana mereka akan mengendarai truk berlapis baja untuk mengirimkan uang serta barang-barang berharga lainnya kepada klien. Ong yang percaya kepada Oscar menyuruhnya datang lagi besok untuk bertemu dengan komandan pusat guna diwawancara. Sesampainya di rumah, Mai menyampaikan kepada suaminya jika akan bekerja di sebuah bar. Dengan gaji harian, Mai akan membantu Oscar untuk mencari uang tambahan untuk makan sehari-hari. Di situasi yang mendesak seperti sekarang, mereka tak punya pilihan lain. Mai berjanji akan menjaga dirinya baik-baik. Mai yakin suatu hari nanti mereka pasti akan keluar dari kesulitan ini. Pagi itu, Oscar bersiap untuk wawancara. Dia pun memakai kemeja lusuh seadanya. Karena tak punya ongkos, Oscar pun terpaksa harus berjalan kaki yang membuatnya sedikit terlambat datang ke kantor itu. Ong sempat marah-marah karena Oscar terlambat. Ditambah lagi melihat penampilan Oscar yang dekil membuat Ong semakin kesal. Ong pun menyuruh mencuci mukanya. Saking polosnya, Oscar mencuci mukanya dengan Listerine. Lalu Ong pun memberinya kemeja baru agar terlihat lebih meyakinkan di depan komandan. Saat wawancara, sebenarnya Oscar masih banyak kekurangan. Namun karena Ong merekomendasikannya, maka hal itu yang membuat komandan percaya untuk merekrut Oscar sebagai anggota baru. Hari itu Oscar memulai hari pertamanya untuk bekerja. Dari kantor, Oscar diberikan seragam, sepatu, serta atribut lain yang diperlukan. Oscar pun mengucapkan terima kasihnya kepada Ong karena telah membantunya diterima sebagai anggota. Di bulan pertama, Ong sendirilah yang akan melatih Oscar agar tahu alur kerjanya. Sadar jika pekerjaan kali ini berisiko tinggi, maka Ong pun memberinya rompi anti peluru dan setelah itu mereka pun berangkat mengirimkan barang. Ong menjelaskan dalam kotak yang mereka antar hanya komandan dan klienlah yang tahu isinya. Kunci rahasia pun hanya ada dua, yang satu dipegang oleh komandan dan yang satunya lagi dipegang oleh klien. Apabila seorang membukanya secara paksa, maka sistem otomatis di dalamnya akan meledakkan cairan tinta yang membuat uang itu kotor dan tak bisa digunakan. Lalu orang pun akan tahu kalau uang itu adalah hasil rampokan dari bekas tintanya.
Ong juga bercerita jika dulu ia juga pernah dirampok oleh sekelompok preman. Mereka membuka paksa satu kotak besi yang membuat tinta itu merusak uangnya. Lalu preman itu memaksa untuk menyerahkan kotak yang satunya. Karena mereka tak menuruti preman itu, maka Ong pun harus melihat satu rekan kerjanya tewas akibat ulah para preman itu. Ong mencoba melawan dan berhasil membunuh sebagian dari preman itu. Namun ada satu yang berhasil melarikan diri, yaitu preman berambut panjang yang matanya buta sebelah. Ong pun memberitahu jika salah satu dari mereka terbunuh, maka salah satu rekannya harus mengantarkan barang-barang pribadi ke keluarganya. Lalu Oscar pun dilatih untuk mengoperasikan senjata. Setelah selesai latihan, Ong pun mengajak Oscar makan nasi ayam. Ong pun memesan sebungkus lagi untuk Oscar. Namun karena teringat anak istrinya di rumah, Oscar pun membungkusnya dan membawanya pulang. Namun malam itu teman-temannya malah mengajaknya pesta dan minum-minum. Sementara Mai yang mulai bekerja harus meneteskan air mata. Dia tak menyangka harus menjalani pekerjaan kotor untuk menyambung hidup keluarganya. Di tengah mabuknya, Oscar pun menangis terseduh-seduh. Hatinya sangat sakit saat teringat istrinya harus bekerja menjadi wanita penghibur di sebuah bar. Esok harinya Oscar pun kembali bekerja. Bersama dengan Ong, Oscar ditugaskan untuk mengambil uang dari bank. Saat perjalanan, dari spion terlihat ada sebuah mobil sedan mengikutinya. Namun tak selang lama, mobil mencurigakan itu pergi berbelok arah. Saat di loker, Ong mengundang Oscar untuk makan malam di rumahnya. Kedatangan Oscar pun disambut hangat oleh keluarganya. Di sana Oscar dijamu makanan enak dan tak lupa mereka juga membungkuskan untuk anak istrinya di rumah. Setelah makan, Ong pun mengajak Oscar untuk mengobrol di balkon. Ong bertanya di manakah sebenarnya Oscar tinggal. Oscar pun menjawab jika dia tinggal di pemukiman kumuh. Ong pun merasa khawatir jika perusahaan tahu tempat tinggal Oscar yang sekarang. Maka Oscar pun dapat dipecat kapan saja, karena tempat kumuh itu adalah tempat bersarangnya para kriminal. Maka dari itu, Ong pun mengajak Oscar ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah kontrakan milik selingkuhan Ong yang kini tak ditempati lagi. Ong pun meminta Oscar untuk pindah dari tempat kumuh dan menempati rumah itu. Ong juga telah membayar sewanya selama seminggu ke depan. Oscar pun membawa keluarga kecilnya untuk pindah ke tempat itu. Mereka sangat senang menempati rumahnya dan lengkap dengan segala fasilitas yang layak. Dan Oscar pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Ong. Pagi itu mereka diminta mengambil uang ke seorang kliennya. Dia adalah seorang ABG kaya yang hobi teler dan pesta narkoba di apartemennya. Para bodyguardnya standby berjaga lengkap dengan senjata. Oscar pun berjaga, bersiap pasang badan melindungi Ong kalau terjadi apa-apa. Setelah mengambil uang itu, ternyata Ong mempunyai ide buruk. Dia mengajak Oscar untuk mencuri uang itu. Namun Oscar menolaknya. Ong berpikir tidaklah mengapa jika yang dirampok adalah mafia seperti mereka. Toh mereka juga pengedar obat-obatan terlarang yang setiap saat merusak generasi muda di Manila. Meskipun ada benarnya, namun Oscar punya pendirian dan menolak ajakan Ong. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba berhenti karena Ong ingin buang air kecil. Namun tak lama kemudian mobil sedan yang kemarin mengikuti mereka tiba-tiba datang. Tak mau rekannya kenapa-napa, Oscar pun keluar menyusul Ong. Di gang sempit itu mereka saling todong senjata. Ong pun mencoba melerainya. Dan usut punya usut, ternyata Ong telah menyewa para preman itu untuk melakukan sesuatu. Mau tak mau akhirnya Ong memberitahu Oscar tentang rencananya. Cerita pun bermula pada 6 bulan yang lalu, manakala dulu Ong dirampok saat bertugas bersama rekannya. Ternyata Ong menyembunyikan satu kotak uang curian itu dan mengaku kepada komandan jika kotak itu dibawa pergi oleh preman tersebut. Dan saat ini Ong meminta Oscar untuk membantunya mendapatkan kuncinya, karena kalau tidak Oscar dan keluarganya akan dijebloskan ke penjara. Pada kenyataannya ternyata kemarin Ong menyewa rumah itu atas nama Oscar dan menyembunyikan kotak itu di sana. Oscar yang merasa dijebak pun sangat geram. Ternyata kebaikannya selama ini hanya bertujuan untuk memanfaatkan Oscar saja. Padahal hanya ada satu cara mendapatkan kunci itu, yaitu masuk ke ruangan komandan. Padahal mereka dapat bertemu komandan hanya jika ada wawancara saja, yang padahal wawancara hanya akan dilakukan jika terjadi perampokan atas barang yang mereka kirim. Maka dari itu Ong menyewa para preman itu sengaja untuk merampok uang yang mereka bawa. Dengan begitu Ong yang lebih senior pun akan dipanggil terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Selama Ong diwawancara, Oscar hanya diberi waktu 15 menit untuk mencuri kunci itu.
Ong pun sudah menjelaskan sebelumnya tentang tata cara mengambil kunci itu di loker kaca agar tidak ketahuan. Setelah menjelaskan panjang lebar kepada Oscar, akhirnya Ong memulai sandiwaranya itu. Ong pun turun dari truk berlapis baja dengan membawa kotak uang itu. Namun saat itu Ong disambut oleh seorang preman yang justru menodongkan senjata. Tanpa basa-basi, preman itu langsung menembak Ong dan tewas seketika. Karena ternyata preman itu bukanlah preman yang Ong sewa, melainkan preman berambut panjang yang dulu pernah datang dan masih menyimpan dendam sampai saat ini. Rencana yang disusun Ong pun secara otomatis gagal. Ong harus mengorbankan nyawanya dengan sia-sia. Dan saat itu justru Oscar lah yang dipanggil komandan untuk diinterogasi. Karena kasus ini gaji Oscar pun ditunda sampai bulan depan, yang padahal gajian pun tinggal 2 hari lagi. Dan saat ini Oscar sudah tidak punya uang. Dengan sangat bersedih, Oscar pun mengembalikan barang-barang pribadi milik Ong kepada istrinya. Di perjalanan, Oscar terus melamun memikirkan gajinya yang ditahan bulan ini. Lalu Oscar teringat kata-kata Ong yang menyimpan kotak itu di dalam rumah yang Oscar tinggali. Tanpa pikir panjang, Oscar pun segera menggeledah seisi rumah. Dia pun menemukan kotak itu yang tersimpan di bawah lantai kayu. Tak selang lama seorang mengetuk pintu. Ternyata dia adalah pemilik kontrakan yang menagih uang sewa mingguan. Pemilik kontrakan itu pun marah-marah ketika tahu lantai rumah itu diobrak-abrik oleh Oscar. Lalu Oscar pun segera memberinya uang dan berjanji untuk memperbaiki lantainya. Di tempat lain, Mai pun dimarahi oleh Charlie karena tidak bisa menjual minuman dengan targetnya. Charlie justru menawarkan kepada Mai untuk menjual anaknya ke seorang pelanggan. Mai yang sakit hati pun menangis dan bergegas keluar dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Mai terkejut melihat kotak uang di hadapannya. Mai menyuruhnya untuk mengembalikan kotak itu. Mai juga mengajak Oscar pergi dari kota itu. Manila bukanlah tempat yang cocok untuk mereka, karena setiap saat keselamatan mereka pun terancam. Namun Oscar justru menolak ajakan Mai, karena nanti polisi pasti mengira Oscar bekerja di sana hanya untuk mencuri kunci kotak itu. Oscar pun semakin pusing. Di satu sisi dia butuh uang, namun ia juga tak mau jika keselamatan anak istrinya terancam. Saat berjalan-jalan di pasar, Oscar pun menyempatkan membeli sebuah liontin lalu kembali bekerja seperti biasa. Kali ini JJ menggantikan Ong sebagai partnernya. Oscar pun menyuruh JJ untuk mengambilkan kartu kerjanya. JJ pun mau saja karena dulu ia sering melakukannya bersama Ong. Saat JJ pergi mengambil kartu, Oscar memanfaatkan waktu untuk menjalankan rencana rahasianya. Dia melihat komandan yang sedang mondar-mandir mengabsen kendaraan yang masuk. Oscar pun sengaja mengganjal pintu otomatis di ruangan komandan agar dia dapat masuk ruangan itu saat komandan lengah. Setelah Oscar berhasil masuk, lalu ia segera mencari loker kaca tempat komandan menyimpan kunci itu. Oscar pun membobolnya dengan obeng, namun tak berhasil. Naasnya komandan terlanjur melihatnya melalui CCTV. Para penjaga pun segera dikerahkan dan terjadi baku tembak antara mereka. Dan akhirnya Oscar pun harus tewas tertembak. Sialnya, Oscar tak berhasil membawa pulang kunci itu. Komandan menyuruh petugas untuk mengamankan kunci yang ada di genggaman Oscar dan menyuruh mereka mengamankan kotak nomor 837. Para petugas pun mendatangi pemilik kotak tersebut yang ternyata adalah ABG kaya pengedar obat-obatan itu. Namun kenyataannya kotak yang dibawanya masih aman-aman saja. Di tempat lain, JJ mendatangi Mai. Dia menyampaikan kabar duka karena Oscar telah meninggal. JJ menyampaikan Oscar tewas saat melakukan pencurian kunci di tempat kerja. Mai hanya bisa menangis serasa tak percaya suaminya kini telah tiada. Mai lalu membuka kembali barang pribadi peninggalan Oscar dan menemukan sebuah liontin miliknya. Merasa curiga dengan liontin itu, Mai pun membukanya dan dia menemukan sebuah cetakan kunci dengan nomor 555 yang ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Oscar. Kala itu Oscar berpikir, meskipun ia harus tewas, namun ia juga harus menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Saat itu Oscar sengaja mencetak kunci 55 dan membawa kunci 837 untuk mengalihkan para petugas di sana. Mai pun membaca surat peninggalan Oscar. Dalam surat Oscar berkata bahwa ia merasa gagal menjadi ayah. Oscar juga meminta maaf telah mengizinkan Mai kerja di tempat itu. Mungkin Tuhan akan menghukumnya. Oscar tak tahu bagaimana sakitnya di neraka, tapi ia akan lebih sakit ketika melihat anak istrinya menderita.
Mai pun menduplikatkan kunci itu di tukang kunci dan berhasil membuka kotak tersebut. Lalu dengan membawa uang yang cukup banyak, Mai membawa pergi kedua anaknya ke tempat yang sangat jauh dan film pun berakhir.